Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nita Dewi dalam seri spesial Ramah Bakat, yaitu seri 34 Bakat. Nah, kali ini saya ingin membahas sebuah ide, sebuah bakat. Keceplosan ya. Sebuah bakat yang bagi saya sangat menarik karena ini merupakan salah satu bakat dominan saya. Bakat ini merupakan kategori bakat berpikir atau thinking talents menggunakan otak kanan bersama dengan strategik dan juga futuristik. Bakat ini disebut dengan bakat ideation. Nah, seseorang yang berbakat ideation ini biasanya ya itu terlihat adalah seseorang yang sangat kreatif gitu, karena secara alami akan muncul gagasan baru atau ide-ide baru di dalam otaknya gitu, dan saling otomatis gitu. Jadi melihat sesuatu, oh idenya lebih baik seperti ini. Ketika duduk di taman misalkan, ini kursi seperti ini bisa diperbaiki. Idenya banyak sekali bermunculan. Ini kursinya bisa dibeginikan, mejanya bisa dibeginikan, atau mungkin bisa ditambahkan tanaman-tanaman yang seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Jadinya mudah sekali muncul ide atau gagasan atau malah sudut pandang baru dalam pikiran seorang yang ideation. Nah, seorang ideation ini suka sekali mengeksplorasi itu untuk menemukan sebuah kemungkinan baru gitu. Bagaimana kalau gagasan baru itu ditempatkan atau diwujudkan? Bisa nggak sih kalau ini dibeginikan? Bisa nggak sih kalau itu dibegitukan gitu ya? Nah, kekuatan inti dari seorang yang memiliki bakat ideation ini memang adalah untuk memunculkan ide baru atau gagasan baru gitu. Nah, seorang yang memiliki bakat ideation yang kuat ini sangat tergila-gila atau sangat tertarik dengan ide. Ide adalah sebuah konsep gitu ya, sebuah penjelasan yang sangat baik dalam setiap kejadian atau peristiwa. Ide itu adalah sebuah koneksi gitu ya, gagasan bisa mengkoneksikan antar sesuatu ya. Koneksi antar sesuatu itu ya ide itu sendiri. Ide itu bisa sangat menarik karena ide itu bertentangan misalkan, atau memang menjelaskan sesuatu, atau memang satu yang baru, sesuatu yang baru belum pernah ada. Ide itu bisa jadi aneh, tapi itu menarik sekali. Seorang dengan bakat ideation yang kuat ini sangat suka sekali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat brainstorming ya, mencari ide baru. Nah, terkadang orang ideation ini sangat terlihat aneh ya. Kenapa dia itu kok bisa berpikirnya kayak gitu, bisa muncul gagasan seperti itu. Tetapi memang seorang yang memiliki bakat ideation itu spontannya itu adalah memunculkan ide. Dari mana itu berasal? Itu adalah sesuatu yang alami terjadi dalam dirinya. Nah, seseorang yang memiliki bakat ideation ini memiliki kebutuhan untuk dapat mencurahkan idenya secara bebas tanpa judgement apapun. Seringkali mungkin anak-anak kita gitu atau saya sendiri gitu ya, dalam mencurahkan ide gitu yang orang lain mungkin nggak bisa membayangkan, itu seringkali dijudge, kamu kebanyakan ngayal, kebanyakan mikir gitu ya. Padahal itu adalah sesuatu yang dibutuhkan gitu ya bagi seseorang ideation untuk mengekspresikan idenya. Bisa diekspresikan dalam misalkan kata-kata gitu, bisa diekspresikan dalam bentuk gambar gitu, bisa diekspresikan dalam bentuk gerak, atau diekspresikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Tetapi memang butuh sebuah lingkungan yang dia leluasa untuk menceritakan idenya dan direspon secara positif. Kemudian perlu juga sebuah ruang untuk mengeksplorasi aneka cara membuat ide itu supaya bisa menjadi sebuah karya. Jadi supaya tidak berhenti di ide saja. Ini perlu difasilitasi agar idenya itu tidak berhenti di ruang pikirnya saja, tapi bisa menjadi berwujud gitu sesuatu. Nah, cara mengembangkan seseorang yang memiliki bakat ideation ini itu harus memperkaya referensi gitu. Ide bisa datang dari mana saja gitu. Jangan menutup diri, ini ide harus otentik, harus saya pikirkan sendiri. Tidak, kita bisa mendapatkan ide baru dengan melihat ide yang orang lain gitu. Memperkaya referensi ide kita.
Dengan melihat ide-ide yang lain, mungkin kita akan mendapatkan ide baru, men-trigger ide baru gitu. Jadi perkaya referensi, jangan hanya menutup diri. Boleh kita memikirkan ide yang otentik, tetapi jika kita ingin berkembang gitu, kita bisa memperkaya referensi dengan melihat ide-ide baru. Misalkan jika kita berkecimpung di bidang arsitektur gitu ya, kita bisa melihat atau studi wisata gitu ke bangunan-bangunan yang sudah terkenal, melihat idenya, bagaimana gagasannya, bagaimana setiap sudut dari bangunan itu merepresentasikan ide dari pembuatnya. Dengan demikian bisa jadi gitu ya, kita dapat memunculkan ide baru yang lebih segar gitu ya, dan dapat diwujudkan dalam karya kita. Nah, kemudian seorang dengan bakat ideation kan idenya banyak sekali ya. Oleh karena itu perlu sebuah metode atau sistem gitu ya untuk mengolah ide itu. Jadi bisa memilah dan memilih ide mana yang bisa direalisasi dan bisa tidak gitu ya. Supaya ide itu dapat menjadi karya yang dapat dinikmati oleh orang lain. Seseorang dengan bakat ideation ini jika dengan bakat-bakat yang lain itu akan menjadikan peran yang bermanfaat di dalam masyarakat. Jadi misalkan seseorang dengan bakat ideation, jika dia memiliki bakat fokus gitu ya, apalagi memiliki bakat responsibility, maka dia akan menjadi seseorang yang punya ide, kemudian fokus dalam mengerjakannya sampai tujuan itu tercapai, kemudian bertanggung jawab gitu ya untuk menyelesaikan karya tersebut, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang kreator. Bisa dikatakan potensi kekuatannya adalah seorang kreator. Atau mungkin dia dapat dengan bakat yang lain, misalkan individualization ya, dia membuat ide itu disesuaikan dengan kebutuhan personal orang per orang gitu ya. Misalkan desainer ya, desainer itu desainer baju misalkan harus ngobrol dengan orangnya, tahu kebiasaannya, tahu kesukaannya agar dia dapat membuat sebuah desain yang sesuai, yang cocok dengan orang tersebut. Dan bisa jika digabung misalkan dengan analytical ya, bisa untuk desain bangunan misalkan atau desain jembatan misalkan. Jadi ketika ada ide yang aneh, misalkan saya ingin membuat jembatan tapi di tebing gitu ya. Tapi jembatan ini misalkan bisa menggambarkan bisa menghadirkan petualangan yang seru gitu ya. Maka dibutuhkan juga bakat analytical gitu, atau berpartner dengan seseorang yang memiliki bakat analytical yang kuat supaya idenya ini bisa direalisasikan. Perhitungannya harus tepat, bagaimana keamanannya, kemudian bagaimana cara mengkonstruksinya, pakai bahan apa gitu kan. Mungkin memerlukan seseorang dengan bakat analytical yang bisa support dengan data dan juga fakta. Kemudian seorang ideation gitu ya, jika memiliki bakat significance gitu, dia bisa menampilkan sebuah ide gitu, ide itu akan terlihat bagus, terlihat hebat gitu ya di mata orang lain, sehingga dia mungkin bisa menjual ide itu. Jadi bisa dijadikan kan banyak sekarang ide, misalkan buku gitu ya, idenya masih separuh jalan, direalisasikan separuh, tapi sudah bisa dijual dalam tanda kutip. Buka pre-order gitu kan. Ini adalah seorang marketer ya, jadi dia bisa membuat orang lain tertarik pada gagasan, ide atau produk yang dia tawarkan atau yang menjadi fokus utama dia gitu. Dan jika dilengkapi juga dengan bakat strategik gitu ya, proses memasarkan ini atau membuat orang tertarik kepada apa yang menjadi fokus dia, misalkan gagasan atau ide atau produk ini, itu dapat menghasilkan cara-cara yang kreatif bagaimana mempromosikan sesuatu. Marketer ya, jadi marketer itu memiliki kombinasi bakat ideation, jadi idenya itu dipakai gitu ya untuk mencari jalan agar orang tertarik gitu kan.
dengan sesuatu yang ingin ditawarkannya. Nah, jika bakat ideation ini merupakan bakat yang lemah dalam diri kita, maka gagasan itu tidak langsung muncul begitu saja. Kita mungkin akan kesulitan untuk mencari sebuah ide yang otentik, yang baru gitu, yang otomatis muncul. Kenapa sih orang lain lihat ini aja udah idenya muncul, kalau aku enggak? Mungkin memang bakat ideationnya lemah, dan ini tidak apa-apa. Bukan berarti Anda tidak bisa membuat suatu gagasan yang baru, tidak. Tetapi Anda perlu menyiasatinya, misalkan dengan mencari referensi, menggabung-gabungkan referensi, kemudian menjadikannya itu sesuatu yang baru, menggabung-gabungkan ide. Atau terbukalah ketika brainstorming atau mencari ide dengan orang lain gitu. Karena gagasan itu bisa datang dari mana saja, termasuk dari anak yang lebih kecil, atau orang yang lebih muda, atau mungkin orang yang lebih tua. Jadi jika lemah, buka pikiran kita gitu ya, atau cari referensi dari mana saja. Dan jika bakat ideation ini dibandingkan dengan bakat-bakat yang lain, misalkan bakat ideation dengan bakat fokus, ini menurut saya kontras ya. Karena kalau bakat ideation itu sifatnya adalah mengembang ya, membuka pikiran sehingga memperbesar kemungkinan-kemungkinan. Sedangkan kalau bakat fokus malah menutup jendela, jadi supaya tidak bercabang-cabang pikirannya untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, kalau ideation ini dibandingkan dengan bakat harmoni, kalau ideation ini berpikir untuk memberi nilai tambah bagi tim gitu ya. Bagaimana supaya suatu produk ini memiliki nilai yang lebih gitu. Berpikirnya ke arah sana. Sedangkan kalau harmoni itu adalah mengkolaborasikan atau kompromi supaya tim ini lebih kuat. Jadi dalam tim ya, kalau dalam tim ideation ini mencari nilai tambah supaya timnya memiliki nilai lebih. Kalau harmoni ini menyatukan atau menguatkan tim. Sedangkan kalau dibandingkan ideation dengan input itu kalau ideation itu bisa membantu orang lain dengan berbagi ide yang muncul di kepalanya, sedangkan input itu bisa membantu orang lain dengan membagikan barang atau informasi atau benda yang telah dia kumpulkan. Nah, demikian tadi ya. Ada lagi ini. Jika kita memiliki bakat ideation ya, kita perlu mencari karir itu yang di bidang-bidang yang memang mendukung bakat ideation ini. Bisa di bidang desain atau misalkan di pengembangan produk gitu ya, yang memang kita dibayar karena ide kita. Bisa jadi marketer gitu, atau bekerja di periklanan gitu ya, karena memang sehari-hari pekerjaan-pekerjaan itu memang memerlukan ide dan bergelut dengan ide. Seorang dengan bakat ideation ini sangat mudah bosan ya, karena di kepalanya itu berpikir bagaimana sesuatu yang baru, ide-ide baru itu lebih cepat muncul. Oleh karena itu, dalam kehidupan di rumah atau mungkin di kantor gitu ya, bisa kita lakukan eksperimen. Buatlah sesuatu perubahan yang kecil gitu. Jadinya kita bisa terus menstimulasi ide-ide kreatif kita. Nah, seorang dengan bakat ideation ini idenya kan banyak ya. Jadi kita perlu melatih kemampuan kita dalam berkomunikasi sehingga orang lain paham gitu mengenai ide kita. Dan sebaiknya sebelum apa yang kita pikirkan itu selesai, ide kita tuh belum selesai, jangan diceritakan orang lain. Ke bawah ya. Sebelum diceritakan ke orang lain, lebih baik kita selesaikan idenya terlebih dahulu agar orang lain tidak mengalami kebingungan. Bisa melihat gambaran yang jelas, oh idenya kayak gini gitu. Karena tidak setiap orang bisa mengerti apa yang kita pikirkan. Nah, supaya ide kita itu berbobot ya, kita perlu bekerja sama dengan seorang yang mungkin analytical ya, karena seorang yang analytical akan membantu kita untuk
menyaring ide kita mana yang benar-benar berkualitas gitu, mana yang ide itu perlu direalisasikan atau tidak gitu. Biasanya kan orang analytical itu akan tanya datanya apa, faktanya apa, kamu menganggap ide itu bisa direalisasikan itu kenapa? Nah ini dulu sekali waktu saya masih belum mengerti ya, bertemu dengan seorang yang analytical ini ancaman gitu untuk saya, karena saya suka sekali menceritakan atau idenya kayak gini, dan selalu dengan rekan saya yang analytical itu akan di-cut, itu nggak realistis karena datanya seperti ini, karena faktanya seperti ini gitu. Setelah lama bekerja sama dengan beliau gitu, saya baru menyadari bahwa memang orang-orang seperti ini yang belakangan saya tahu namanya itu berbakat analytical itu adalah partner yang baik bagi saya, sehingga ketika ide saya itu benar-benar terrealisasi, itu tidak terjadi kegagalan di tengah gitu, mandek di tengah, karena sudah diuji dulu oleh rekan saya itu tadi. Dan benar saja gitu, ide yang sudah disaring ya oleh teman yang sudah yang memiliki bakat analytical ini kan udah matang, benar-benar bisa direalisasikan di lapangan itu dengan sangat baik gitu. Jadi tidak ada celah-celah bolong-bolongnya lagi gitu. Ya memang akan seolah-olah bentrok ya, yang di sini tuh mikir imajinatif, yang ini mikirnya realistis banget sesuai dengan data dan fakta. Tapi memang yang saya alami gitu ya, ketika ide ini ingin direalisasikan, saya terbantu sekali dengan rekan yang memiliki bakat analytical, karena dengan demikian ide kita itu lebih jelas, lebih konkret ya. Jadi kalau ideation bagi saya itu sesuatu yang abstrak, yang orang lain nggak bisa lihat. Begitu ditantang oleh teman saya yang analytical, ide ini menjadi sesuatu yang lebih konkret. Ini luar biasa sekali. Nah, bakat ideation ini perlu dikasih makan ya. Dikasih makan itu dengan terus menimba pengetahuan dengan bidang-bidang yang kita minati gitu. Kemudian jangan menutup diri, itu tadi, ide bisa datang dari mana saja. Kemudian bisa jadi juga kita mengembangkan bakat ideation kita dengan melakukan research gitu ya, riset terhadap sesuatu, karena Anda adalah seseorang yang menghargai pemikiran ke depan gitu ya. Ke depan juga kan ideation itu mengembangkan pikiran ke depan dan pemimpi gitu. Bisa kita mengasih makan ya ideation kita itu dengan bekerja sama atau berdiskusi dengan teman-teman yang sama-sama imajinatif ya. Bisa melakukan sesi-sesi brainstorming gitu dengan mereka. Tapi itu tadi ya, kita harus menyadari juga bahwa tidak semua ide dapat direalisasikan. Kemudian jangan terlalu lama fokus pada ide tersebut tanpa adanya realisasi. Jadi untuk merealisasikan tadi, berpartnerlah dengan teman-teman Anda mungkin yang memiliki bakat analytical tadi ya, bisa menguji, atau dengan yang memiliki bakat strategik ya, jadinya bisa membantu menentukan jalan gitu, atau bisa berpartner dengan seseorang yang memiliki bakat fokus gitu ya, fokus supaya kita bisa fokus, ini idenya yang sudah akan dipilih seperti ini, lakukan gitu. Atau mungkin seseorang dengan bakat aktivator yang udah jangan ide aja, jalan gitu ya, dengan bakat aktivator. Dan demikian tadi yang bisa saya sampaikan mengenai bakat ideation yang menurut saya sangat menarik, karena ideation adalah salah satu bakat peminat saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di seri 34 bakat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.